Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Fatkur Rahman SPD MPD selaku dosen pembimbing pertama, Bapak Maskur Skom Mkom selaku dosen pembimbing kedua. Yang terhormat Koordinator Program Studi D3 Administrasi Bisnis, dan yang terhormat Ketua Jurusan Administrasi Niaga. Perkenalkan, nama saya Novel Marasilan Dwi Putra dengan NIM 21326101666. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal seminar dengan judul Pembuatan Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Microsoft Access pada Toko Rifajaya. Selanjutnya ada agenda presentasi. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 jadwal pelaksanaan, dan yang terakhir daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Rifajaya merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang perdagangan yang menjual berbagai macam peralatan rumah tangga di Pasar Baru Tuban dengan konsep retailing dan reseller, atau menjual produk kepada pedagang yang lain menggunakan sistem direct selling. Rifajaya sudah memiliki banyak pengikut dan dapat menjual kurang lebih 100 produk. UMKM hanya mengandalkan dokumen seperti faktur pembelian dan penjualan sebagai dasar keluar masuknya barang dari gudang. Perusahaan tidak memiliki buku khusus untuk mencatat berapa persediaan barang dagang yang tersedia. Jadi jika diperlukan laporan jumlah persediaan secara mendadak, UMKM harus menghitung jumlah persediaan yang ada di gudang satu persatu. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan dan ketidakvalidan data yang harus mempengaruhi informasi akhir. Berdasarkan masalah yang dihadapi, dapat diketahui bahwa dengan menggunakan konsep tersebut, persediaan barang pada Rifajaya tidak bisa diandalkan pada persediaan barang secara manual, karena tentunya barang yang masuk dengan barang mereka yang jual tidak akan sama seperti jumlahnya. Oleh karena itu, perhitungan persediaan barang perlu dilakukan lebih detail. Persediaan barang toko Rifajaya pada saat ini masih belum terkontrol dengan baik karena semua kegiatan operasional. Maka diperlukan suatu sistem informasi persediaan yang dapat membantu dalam pengolahan data dan pengefektifan kegiatan operasional UMKM dalam persediaannya. Pembuatan sistem informasi persediaan berbasis Microsoft Access menjadi sebuah hal yang dapat membantu toko Rifajaya mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Penggunaan software Microsoft Access sebagai media pembuatan sistem informasi persediaan barang dapat membantu UMKM untuk melakukan pengelolaan data. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pembuatan sistem informasi persediaan barang berbasis Microsoft Access pada toko Rifajaya. Yang kedua, bagaimana pengukuran penerimaan teknologi sistem informasi persediaan barang berbasis Microsoft Access di toko Rifajaya. Batasan masalah. Pembuatan sistem informasi bersifat single user, di mana sistem informasi dapat digunakan secara offline. Yang kedua, program aplikasi dibuat menggunakan software Microsoft Access 2019. Semua fitur aplikasi yang dirancang akan mengacu pada permasalahan dan data yang terdapat di toko Rifajaya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuat sistem informasi persediaan barang berbasis Microsoft Access dengan menampilkan jumlah dan waktu barang masuk keluar, persediaan akhir barang, dan jumlah nominal persediaan barang. Yang kedua, untuk mengukur penerimaan pengguna menggunakan TAM atau Teknologi Acceptance Model dengan persepsi pengguna terhadap kemudahan dan kegunaan aplikasi Microsoft Access. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kajian empiris. Kajian empiris diambil dari judul-judul yang pernah dibaca. Yang pertama, judul Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Visual Basic di Microsoft Access pada toko 19 di Karawang. Nama peneliti Aditya Yudi Darmawan 2021. Metode penelitian Action Research. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh signifikan dengan mengelola persediaan barang di gudang akan jauh lebih akurat. Yang kedua, judul Perancangan Sistem Informasi Persediaan Stok Obat di Apotek Madya menggunakan Microsoft Access. Nama peneliti Tumpal Manurung 2021. Metode penelitian Action Research. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja yang lebih maksimal dalam pengelolaan obat dan persediaan obat beserta penyediaan laporan. Yang ketiga,
Judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Stok Barang di Gudang PT Hajrat Abadi Sorong. Nama peneliti Junet N. Watimena 2023. Metode penelitian Action Research. Hasil penelitian. Penelitian ini terdapat pengaruh signifikan pada sistem manajemen stok barang dapat digunakan sebagai sistem pencatatan yang efektif. Yang keempat, judul Perancangan Sistem Inventory dan Penjualan berbasis Microsoft Access pada UMKM Koko Tua. Nama peneliti Isnaini Nuzul Agustin. Metode penelitian Action Research. Penelitian ini terdapat pengaruh signifikan dengan merancang sebuah sistem pencatatan transaksi yang akurat, sederhana, dan mudah. Yang kelima, judul Perancangan dan penyusunan sistem persediaan berbasis Microsoft Access pada PT Sinhei Plastik Silikon dengan nama peneliti Anita 2021. Metode penelitian Action Research. Hasil penelitian. Penelitian ini terdapat pengaruh signifikan terdapat pemilik usaha yang dapat menyediakan laporan persediaan dengan hasil transaksi-transaksi yang akurat. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama ada sistem informasi, yang kedua persediaan barang, yang ketiga dan Microsoft Access, dan yang terakhir database sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware, dan firmware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Sistem informasi memiliki komponen. Yang pertama, tujuan. Setiap informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang memberikan arah bagi sistem tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, input. Data harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai input ke dalam sistem. Sebagian besar input berupa data transaksi, baik data keuangan maupun non-keuangan. Yang ketiga, output. Informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem disebut output. Output dari sebuah sistem yang dimasukkan kembali ke dalam sistem sebagai input di sebuah dengan umpat balik atau feedback. Yang keempat, penyimpanan data. Penyimpanan data sering disimpan untuk dipakai lagi di masa akan mendatang. Data yang tersimpan ini harus diperbarui atau diupdate untuk menjaga keterkinian data. 5. Pemroses. Data harus diproses untuk menghasilkan informasi dengan menggunakan komponen pemroses. Yang keenam, instruksi dan prosedur. Sistem informasi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur tertentu. Yang ketujuh, pemakai. Orang yang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem disebut dengan pemakai. Dalam perusahaan, pengertian pemakai termasuk di dalamnya adalah karyawan yang melaksanakan dan mencatat transaksi dan karyawan yang mengelola dan mengendalikan sistem. 8. Pengamanan dan pengawasan. Informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi harus akurat, bebas dari berbagai kesalahan, dan terlindungi dari akses secara tidak sah. Untuk mencapai kualitas informasi semacam itu, maka sistem pengawasan dan pengamanan dan pengawasan harus dibuat dan melekat pada sistem. Selanjutnya, persediaan barang. Menurut Mulyadi, persediaan barang adalah barang-barang yang dimiliki atau disimpan di perusahaan yang terdiri dari produk jadi, produk dalam proses, bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai, suku cadang yang dimaksudkan untuk dijual kembali. Persediaan memiliki prosedur. Menurut Mulyadi, prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Prosedur berikut prosedur yang terkait dengan persediaan barang. Yang pertama, supplier menerima barang yang pesanan, kemudian memberikan catatan yang dipesan ke bagian akuntansi. Yang kedua, bagian akuntansi melakukan pembayaran ke supplier, kemudian menerima barang yang dipesan untuk diberikan ke bagian gudang dan mengarsipkan laporan catatan kwitansi. Yang ketiga, bagian gudang mengecek barang yang dipesan, kemudian mendata barang pesanan, melakukan pemuatan barang dan laporan barang masuk. Selanjutnya, dokumen persediaan barang.
Dokumen yang digunakan dalam perhitungan fisik persediaan. Yang pertama, kartu penghitung fisik inventory tag. Dokumen ini digunakan untuk merekam hasil perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, daftar hasil perhitungan fisik inventory summary sheet. Dokumen ini digunakan untuk meringkas data yang telah direkam dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik. Ketiga, bukti memorial. Dokumen ini merupakan dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan adjustment rekening persediaan sebagai akibat dari hasil perhitungan fisik ke dalam jurnal umum. Selanjutnya, yang ketiga, Microsoft Access. Menurut Sarwanti, Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil menengah. Dalam pengelolaan suatu database, Microsoft Access 2016 memiliki saran atau objek dan mempermudah dalam membangun dan mengelola database. Berikut objek dan sarana yang dalam Microsoft Access. Yang pertama, tabel merupakan tempat atau saran untuk penyimpanan data. Yang kedua, query digunakan untuk menyaring data dengan berbagai kriteria dan urutan yang diinginkan. Yang ketiga, form digunakan untuk memasukkan dan mengubah data atau informasi yang ada di dalam suatu database dengan menggunakan tampilan formulir. Yang keempat, report digunakan untuk menampilkan, mencetak data atau informasi dalam bentuk laporan. Selanjutnya, database. Menurut Sarwanti, database adalah sekumpulan informasi yang berkaitan dengan subjek atau tujuan tertentu. Suatu database memiliki jenjang seperti: pertama, karakter merupakan bagian dari data terkecil yang merupakan angka, huruf, atau karakter khusus yang membentuk sebuah item data atau field, misalnya ABC, 123, dan sejenisnya. Yang kedua, field merupakan representasi atau suatu atribut dan record sejenis yang menunjukkan suatu item dari data, misalnya field nama yang berisi nama siswa, dan lain sebagainya. Record merupakan kumpulan dari field yang membentuk suatu record atau rekaman. Record menggambarkan suatu unit data individu tertentu, misalnya file siswa, di mana setiap recordnya berisi kumpulan data jenis, nama, alamat, kelas yang dapat mewakili tiap-tiap data. Yang keempat, file merupakan kumpulan dari record-record yang menggambarkan suatu kesatuan data yang sejenis atau disebut juga dengan tabel. Yang kelima, database merupakan kumpulan dari file atau tabel membentuk suatu database, misalnya database siswa. Selanjutnya, TAM. TAM merupakan teori yang dapat dijadikan dasar pengembangan studi empiris mengenai kesiapannya adanya pemanfaatan teknologi yang baru. Tujuan dari TAM yaitu untuk menjelaskan faktor penentu penerimaan dari suatu teknologi yang berbasis informasi secara umum. TAM memiliki variabel berjumlah 5, yaitu pertama, kemudahan pengguna atau perceived ease of use, suatu ukuran di mana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dan digunakan. Yang kedua, manfaat penggunaan, perceived usefulness, suatu ukuran di mana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya. Yang ketiga, sikap menggunakan, attitude toward using, sikap terhadap penggunaan sistem yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya. Yang keempat, kecenderungan penggunaan atau behavioral intention of to use, kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi. Yang kelima, kondisi nyata penggunaan atau actual system usage adalah kondisi nyata penggunaan sistem, dikonsepkan dalam bentuk pengukuran terhadap frekuensi dan durasi waktu penggunaan teknologi. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan action research. Metode action research adalah untuk menguji, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan tindakan baru, sehingga tindakan tersebut kalau diterapkan dalam pekerjaan maka proses pelaksanaan kerja akan lebih mudah, lebih cepat, dan hasilnya lebih berkualitas. Action research memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama,
melakukan diagnosa. Yang kedua, membuat rencana tindakan. Yang ketiga, melakukan tindakan. Yang keempat, melakukan evaluasi. Yang kelima, pembelajaran. Action research memiliki siklus. Yang pertama, diagnosis. Dalam langkah ini dilakukan identifikasi terhadap sumber masalah yang ada pada persediaan barang toko Rifajaya dengan terjun langsung ke tempat di mana akan dilakukannya action research dan melakukan wawancara mengenai masalah yang ada. Kemudian datanya wawancara dibandingkan dengan persediaan barang yang dilakukan. Wawancara bertujuan untuk mengidentifikasi keperluan yang dibutuhkan. Yang kedua, action planning. Pada tahap ini, penulis merencanakan pembuat sistem informasi persediaan barang berbasis Microsoft Access pada toko Rifajaya. Aplikasi ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada, yaitu Microsoft Access. Rencana yang akan dibuat mendesain tampilan proyek yang dibentuk dengan menggunakan data flow diagram dan entity relationship diagram. Yang ketiga, intervention atau action taking. Tahap selanjutnya yaitu melakukan action di mana peneliti mulai melakukan pembuatan database pada Microsoft Access untuk mempermudah proses persediaan barang dan memastikan fitur-fitur pada aplikasi dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Yang keempat, evaluasi. Pada tahapan peneliti mengevaluasi data yang ada pada database Microsoft Access berfungsi dengan apa yang diharapkan. Hasil dari pembuatan database dapat ditarik kesimpulan apakah data wawancara dengan data pengukuran sama atau saling bertentangan. Jika kedua data tersebut cocok, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan. Yang kelima, refleksi. Pada refleksi ini, peneliti menguji seberapa jauh keefektifan aplikasi dan pengaruh terhadap sistem informasi persediaan di toko Rifajaya. Hasil dari refleksi ini memberikan dampak yang baik tentang keberhasilan dalam pembuatan sistem informasi persediaan barang berbasis Microsoft Access. Selain itu, proses refleksi memastikan bahwa peneliti ini memiliki manfaat dalam proses pengelolaan barang di UMKM. Selanjutnya, unit analisis. Unit analisis merupakan seluruh hal yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan secara ringkas mengenai keseluruhan unit yang dianalisis. Unit analisis juga bisa berupa individu, benda, peristiwa seperti aktivitas yang individu atau kelompok orang sebagai subjek penelitian. Subjek yang terkait dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil dari respon dari pengujian aplikasi. Yang pertama, ahli komputer dengan tujuan untuk mengetahui fungsi dari kegunaan aplikasi Microsoft Access yang dibuat. Jumlah responden yang dibutuhkan sebanyak 2 orang. Kedua, ahli administrasi dengan tujuan untuk mengetahui kualitas pengelolaan persediaan barang serta proses transaksi penjualan yang terdapat pada aplikasi Microsoft Access. Jumlah responden yang dibutuhkan sebanyak 2 orang. Yang ketiga, pemilik toko dengan tujuan untuk mengetahui kemudahan dan manfaat dalam penggunaan aplikasi Microsoft Access. Jumlah responden yang dibutuhkan sebanyak 1 orang. Yang keempat, karyawan dengan tujuan untuk mengetahui kemudahan dan manfaat dalam penggunaan aplikasi Microsoft Access. Jumlah responden yang dibutuhkan sebanyak 3 orang. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk memperoleh data secara rinci. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, dokumentasi. Yang ketiga, kuesioner. Pertama, wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan dengan cara tanya jawab sambil bertatapan muka antara si penanya atau pewawancara. Peneliti menggunakan metode wawancara secara langsung pada persediaan barang pada toko Rifajaya untuk menanyakan hal apapun untuk berkenaan dengan fokus penelitian terhadap subjek. Hal tersebut dilakukan karena peneliti ingin menggali informasi sebanyak dan sedetail mungkin. Yang kedua, dokumentasi. Peneliti menggunakan metode dokumentasi yang berguna dalam mengumpulkan data. Peneliti ini adalah biodata toko Rifajaya yang dikumpulkan sebelum penelitian dimulai. Data ini dikumpulkan sebagai data sekunder untuk mendukung penelitian ini. Yang ketiga, kuesioner. Kuesioner atau angka digunakan untuk mengumpulkan informasi dari responden untuk menghasilkan data yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup, dikarenakan pilihan dan jawaban responden tinggal memilih yang sesuai dengan kondisi alami. Model yang digunakan untuk mengukur efektivitas kuesioner adalah TAM. Responden untuk mengisi kuesioner berjumlah 8 orang, antara lain 2 orang ahli komputer,
2 orang ahli administrasi, 1 orang pemilik toko, dan 3 orang karyawan. Selanjutnya, analisis data. Setelah data dan informasi didapatkan, maka akan dilakukan analisa data deskriptif yang menjelaskan hasil wawancara, dokumentasi, maupun kuesioner. Analisa data berupa analisa deskriptif, skala Likert, dan pengukuran model TAM. Analisa deskriptif menurut Sugiono adalah untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambar data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau organisasi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu merangkum sejumlah data besar yang dapat diinterpretasikan. Data yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan pemilik toko Rikwajaya. Selanjutnya, skala Likert. Menurut Sugiono, skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur setiap pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Selanjutnya, pengukuran model TAM. Metode dalam model dalam penelitian ini adalah dengan menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dan skor ideal. Bab 4 Jadwal pelaksanaan. Jadwal penelitian Oktober sampai November 2023, perumusan judul dan persetujuan judul. November 2023 sampai Januari 2024, penyusunan laporan dan persetujuan proposal. Januari sampai Maret 2024, pengumpulan data dan analisa data. Maret sampai Juli 2024, penyusunan laporan sampai ujian laporan. Berikut daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.